Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Ngobras, Ngobrol Santai, yang akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan berbagai informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat pemirsa. Ya pemirsa, di kota yang memiliki potensi destinasi wisata, tentu saja akan banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara pemirsa. Nah, kunjungan wisatawan ini tentu saja dapat membutuhkan jasa travel. Nah, seperti apa sih yang disediakan oleh jasa travel ini? Kita akan berkenalan dan berbincang langsung pemirsa dengan salah satu pengusaha, pebisnis agent travel di Kota Batu ini pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anti. Betul dengan Bu Lina? Cantikan aslinya ya. Saya lihat di foto, biasanya lihat di Google, ternyata cantikan aslinya ya. Terima kasih. Bu Lina tadi datang dari mana tadi? Dari rumah tadi ya? Iya, dari rumah Mbak Anti. Oke. Sempat tersendat pemirsa, harusnya beberapa minggu lalu dialog dengan Bu Lina, akhirnya saking sibuknya Bu Lina kebanyakan ngetrip, terus pemirsa ya akhirnya malam hari ini bisa ketemu kita dan juga bisa berbincang dengan pemirsa Dharma TV yang di rumah ya. Oke, Bu Lina sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat terus. Sehat terus, harus selalu sehat begitu. Karena kan nanti ngetripnya gimana? Oke, Bu Lina, tema kita hari ini ada kemunculan travel sebagai dampak pariwisata. Begitu Bu Lina ya. Saya mau langsung tanya aja deh, nggak usah lama-lama. Bu, sebelum membahas lebih jauh tema kali ini, kita kira-kira sebenarnya motivasi Ibu membuka usaha travel ini apa sih? Oh iya. Sebenarnya saya mau ini Mbak Anti, mau agak ralat nih, bukan pebisnis ya, bukan. tapi pengelola aja. Pengelola, oke. Atau pelaku travel agent. Gitu. Awal dari bisnis ini tuh sebenarnya saya tuh orangnya kurang cocok ya kalau jiwanya ini petualang Mbak Anti. Jadi kalau kerja di kantoran gitu ya begitulah. Kalau hanya duduk di belakang meja itu kok kurang sesuatu gitu. Nah, akhirnya saya belajar usaha apa ya gitu, maksudnya apa yang bisa membuat saya ini terus bisa berkembang terus dengan apa yang saya mau gitu loh, karena saya ini orangnya juga suka jalan kebetulan gitu. Jadi akhirnya momennya itu ada teman yang sudah punya travel, cuman travel mobil. Nah, dia itu travel kayak sewa rencar gitu lah Mbak Anti ya. Terus saya coba ajak ngobrol, enak ya. Terus akhirnya coba dia ngobrol sama dia, kenapa enggak mencoba tour travel gitu. Saya gituin, enak juga kali ya gitu ya, bergabunglah. Akhirnya dia, oh ya udah coba kasih peluang gitu. Karena saya rasa juga alasan kedua adalah peluang bisnis travel ini tidak ada matinya, akan terus gitu, kayak terus berkembang terus ada gitu, terus ya? Ada sampai kapanpun, bahkan anak cucu kita mungkin itu akan terus ada gitu loh bisnis ini gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada keuntungan finansial Mbak Anti di sini ya, cuan ya. Terus bisa lah dianggap kayak orang kaya, jalan-jalan terus gitu. Jadi jalan-jalan sambil kerja gitu kan. Ada banyak positifnya menurut saya, membuat orang bahagia juga gitu kan. Nah itu sih alasannya ya kenapa saya memilih travel agent untuk jadi peluang bisnis gitu. Kalau jalan-jalan terus apa nggak lelah nih Bu? Jalan-jalan naik kendaraan Mandi, jadi nggak lelah. Jalan-jalan naik kendaraan, nggak jalan kaki pemirsa. Kirain jalan kaki. Oke, jadi adalah karena dari keuntungan begitu ya. Betul. Yang keuntungannya lebih menjanjikan begitu ya Bu? Iya, ada keuntungan finansial lah pastinya gitu. Selain keuntungan finansial, mungkin ada keuntungan dari segi lain begitu Bu Lina? Kepuasan batin Mbak Anti, untuk bisa melayani orang, untuk bisa membuat orang bahagia, have fun. Kadang orang mau wisata itu kan karena dia di rumah kita nggak tahu, banyak sekali suntuk dan lain sebagainya, sekali ya udahlah healing. Nah, istilah sekarang healing ya.
dengan healing itu mereka bisa melupakanlah sesaat masalah-masalah yang ada itu. Sesaat. Berarti Sesaat harus semakin sering berwisata ya. Iya, iya menurut saya itu. Jadi mereka pulang terus fun, terus sampai seminggu berikutnya masih membahas. Kemarin wisata ke sini seneng ya gini-gini. Nah itu kepuasan tersendiri buat saya gitu. Berarti nggak hanya dari keuntungan finansial aja, tapi juga dari kepuasan dari customer itu sendiri, buat kita bahagia begitu ya Bu Lina ya. Iya. Berarti Bu Lina senang bikin orang ketawa ya. Bikin orang seneng, bikin orang happy begitu mirsa ya. Ya udah, mungkin yang lagi suntuk di rumah langsung ke Bu Lina aja sih mirsa, karena Bu Lina orangnya asik bikin happy begitu. Iya, boleh. Segera merapat yang suntuk-suntuk ya, yang suntuk-suntuk yang sumpah gitu ya. Oke, Bu Lina ini nama agent travelnya apa sih? Kita kalau CV-nya itu ada RD Jaya Abadi. Kita untuk CV untuk jasa kan kita. Terus tapi untuk travelnya sendiri kita pakai Lins Tour and Travel untuk agent travelnya. Lins diambil dari nama Bu Lina ya? Iya. Tapi kok ada Z-nya? Kenapa ada Z-nya? Z itu adalah huruf terakhir Mbak Anti. Jadi pilihan terakhir itu ada di kita. Berat sekali itu dipikirkan. Pilihan terakhir itu ada di kita gitu. Kenapa kok nggak Lina Tour and Travel? Terlalu apa ya kalau Lina itu? Kan nanti orang jadi salah paham, namanya Lins. Ibu namanya Bu Lins ya. Gitu. Tapi kebanyakan orang nggak bilang kalau misal teman sekantor panggilnya Mbak Lin, jarang yang Lina gitu, jarang. Akhirnya, nah itu juga salah satu faktor kenapa saya pakai Lins aja, nggak ada A-nya gitu, diganti Z karena itu pilihan terakhir gitu kan. Oke, berarti karena itu termasuk huruf terakhir, jadi kan terakhir. Mungkin kan pilihan terakhir begitu ya. Betul. Makanya diambillah huruf Z, Lins gitu tuh. Pilihan terakhirnya selalu di Lins. Gitu. Pilihan terakhir selalu di Lins. Berarti kalau misalnya customer nyari-nyarinya sampai 1000 pilihan begitu ya, terakhirnya Lins, Lins gitu ya. Iya kan doa juga ya Bu ya. Betul. Endingnya ke kita, kemana-mana endingnya ke kita gitu loh. Doanya gitu. Oke, kita aminkan pemirsa ya. Nah, berarti ini udah berapa lama ini Bu Lina Lins ini berdiri? Dari 2016 sih sebenarnya, dari 2016. Tapi untuk 2016 saya memulai bisnis di travel ini, mengelola travel ini. Tapi untuk nama Lins sendiri ini saya dapatkan baru 3 tahun terakhir lah gitu. Berarti 3 tahun terakhir baru pakai Lins Tour and Travelnya. Berarti gitu. Baru muncul nama Lins secara legalnya. Betul. Tahun 2022. Iya, 2022 baru resminya. Legalitasnya semua sudah lengkap gitu. Berarti kalau untuk yang tahun 2016 tidak menggunakan nama Lins, menggunakan apa? Belum. Jadi saya dulu ada di Erga Trans, ada di Rahmadani juga gitu. Itu karena kita join sama teman. Belum berdiri sendiri gitu. Sistemnya kan bagi hasil dengan teman begitu. Ketika itu ya Bu Lina mulai tahun 2016 ya. Ya, Mulai tahun 2016 sampai 2021 itu apakah sudah mulai kepengurusan Lins ini? Sudah 2021 ya saya mulai baru yakin untuk berdiri sendiri itu di 2021. Kenapa kok baru tahun itu Bu Lina? Karena ada aturan Mbak Anti, kebetulan saya kan ASN, jadi ada nyambi pemirsa, jadi ini ada aturan yang tidak membolehkan kita punya side job gitu atau punya pekerjaan sampingan gitu waktu itu. Tapi setelah saya ini di tahun 2020 itu aturan itu dihapuskan, saya langsung bergerak cepat untuk melegalkan CV-nya. Akhirnya mulai jadi nama Lins ini secara legal tahun 2022. Bulan apa kala itu Bu Lina? Februari. Resminya di Februari 2022. Kira-kira selama proses
pembuatan nama ini atau mungkin proses administrasinya sempat ada kendala nggak sih Bu dalam prosesnya? Pasti kendala karena kan harus izin atasan, harus izin. Gimana dulu. izinnya Pak? izin untuk mendirikan, minta izin untuk punya usaha lain gitu. Terus itu juga berkendala untuk terima tanda tangan kan, karena harus ada beberapa kesepakatan yang dibuat sama atasan gitu. Terus kita juga, itu atasan kita langsung di dinas, terus ada juga kita ke inspektorat gitu. Oke, sampai ke inspektorat juga ya? Iya, izin untuk kita bisa punya usaha lain gitu. Yang ditakutkan adalah nanti ada gejolak gitu, terus adanya temuan atau apa segala macam gitu sih. Makanya saya izin dulu nanti, karena aturannya emang seperti itu gitu. Tapi setelah 6 bulan kemudian baru dapat izin. Setelah saya pengajuan 6 bulan baru dapat izin. Izin itu baru keluar. Ya saya proses ke akte notarisnya gitu. 6 bulan baru mendapatkan izin dari kantor dan juga inspektorat. Betul. Kenapa bisa selama itu ya Bu Lina? Banyak pertimbangan mungkin nanti mereka pasti ada plus minusnya lah gitu, karena kita di satu kaki kita ASN, di satu kaki kita saya job gitu, punya bisnis lain gitu. Yang ditakutkan mungkin nanti yaitu mengganggu kerja, mengganggu waktu kerja gitu. Itu sih alasan atasan saya waktu itu gitu. Tapi kok tiba-tiba diizinkan tuh gimana ceritanya ya? Mungkin sempat ada komunikasi langsung dengan atasan bahwa ini dan itu, sempat ada nggak sih komunikasi? Ada beberapa poin lah yang harus disetujui gitu, yang harus disepakati. Tapi ini nanti dulu jawab ya, mau ada yang lewat. Oh iya. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, setia menyaksikan program acara Ngobrol Santai di segmen yang kedua tentang kemunculan travel sebagai dampak pariwisata pemirsa ya. Nah, Ibu Lina, berarti tadi melalui proses 6 bulan baru mendapatkan izin begitu. Betul. Apakah mungkin rekan-rekan Bu Lina yang lain sesama ASN juga sempat mengajukan side job juga dengan proses yang lama, 6 bulan seperti itu? Apakah ada yang mengalami hal yang serupa? Kalau menurut saya ya, kalau yang saya ketahui kayaknya belum ada yang berani melangkah lebih jauh. Mungkin ada beberapa, cuman belum berani melangkah lebih jauh karena kan resiko. Adalah resiko, pasti ada mandi itu. Kalau teman-teman yang lain masih mungkin join gitu. Oke, berarti tidak yang sampai yang kayak Ulin langsung ya. Mungkin masih belum aja ya. Masih belum. Saya ada beberapa teman yang sama di side jobnya di ini, cuman mereka belum berani melangkah lebih jauh gitu. Mungkin ada beberapa pertimbangan kali yang kita nggak tahu apa ya, mungkin begitu ya. Nah, berarti memang sampai melalui izinnya itu, keluar surat izinnya baru 6 bulan. Baru waktu itu Ibu Lina langsung dengan gerak cepat mengurus legalitasnya begitu. Berapa lama hingga mencapai bulan Februari 2022 ini Bu, kira-kira waktunya? Untuk proses di notaris sendiri itu saya 3 bulan udah selesai. 3 bulan sudah selesai semua gitu, sudah aktenya sudah jadi gitu, jadi sudah legalitasnya sudah selesai semua, 3 bulan saja. Hanya 3 bulan aja udah langsung jadi ya gitu ya Bu Lina. Nah, kala itu waktu itu membagi tugasnya gimana, kan Bu Lina kan Senin sampai Jumat kerja ya, berarti gimana mengurusnya itu? Sabtu Minggu kan juga tutup biasanya kan, untuk kantor notaris dan lain-lain kan tutup. Atau mungkin ada rekanan yang bisa dipercaya untuk mengurusnya, kemudian menggunakan surat kuasa untuk mengurusnya, atau gimana Bu Lina kala itu? Kebetulan saya ada admin, Mbak. Sudah ada admin, jadi admin lah yang mengurus, saya tinggal tanda tangan, terima laporan, tanda tangan gitu aja. Berarti ada adminnya pemirsa ya? Ada admin. Oke, berarti waktu itu kan Bu Lina sudah mulai punya karyawan begitu. Betul, ya. Admin aja itu. Atau mungkin ada beberapa yang lain seperti marketing atau mungkin PR atau apa gitu, ada gitu.
Ada admin, ada marketing, ada TL yang sudah pasti, ada fotografer sudah. Waktu itu sudah, tapi masih belum, notabene masih freelance lah gitu. Cuman kalau admin sudah tetap. Cuman kalau TL sama itunya masih freelance gitu aja. Nah, kira-kira ini Bu Lina untuk administrasinya, untuk syarat mendirikan travel sendiri, ini kebutuhan administrasinya apa aja sih selain IMB, kemudian apa itu namanya? Apa itu? Selain apa administrasi saja, ya, yang pasti mempelajari industri pariwisata. Itu kita harus ya tahu ya perkembangan pariwisata gitu. Itu terus setiap muncul destinasi atau apa di Nusantara lah ibaratnya, itu kita harus kuasai. Terus memperbanyak koneksi ya Mbak Anti ya, koneksi dari semua kalangan lah ibaratnya kayak gitu, dari pelaku wisata, dari PO bus, dari restoran, dari hotel, dari bahkan di pengelola wisata itu kita harus memperluas itu gitu. Terus kita bikin juga paket-paket wisata. Kita bikin paket wisata dari yang dalam city tour sendiri, dalam kota kita sendiri, Kota Batu, atau keluar gitu, keluar daerah ya, terutama keluar kota, keluar pulau, keluar daerah lah ibaratnya, yang seperti kita bikin semua itu Mbak Anti. Paket-paket itu ya dari browsing, dari survei, dari banyak dari teman juga, belajar dari teman juga gitu. Ibaratnya minta masukan dari teman-teman yang sudah berkecimpung di industri pariwisata gitu juga. Terus menawarkan, kita harus rajin-rajin menawarkan gitu paket. Terus belajarlah standar seperti apa sih gitu, untuk instansi seperti apa, terus membuat untuk masyarakat seperti apa, untuk instansi seperti apa yang biasanya belajar mengakomodir semua apa ya yang mereka butuhkan itu gitu. Terus ada lagi ya membuat rencana pastinya gitu, membuat rencana, plan buat konsep gitu ya. Betul, konsep yang lebih matang, apa yang mau kita tawarkan. Nah itu sih Mbak Anti ya, agak-agak, karena kan kita bawa kalau mau terjun ya sekalian gitu, nggak setengah-setengah gitu, jadinya ya emang semua harus kita kuasain lah, seperti betul. itu. Berarti yang pertama tadi memperluas koneksi begitu ya. Kalau untuk yang agent travel dari Bu Lina sendiri seperti apa, misalnya dari kendaraan, kemudian tempat makan, wisata. Selain itu apa lagi bedanya yang untuk koneksi yang harus kita punya Bu Lina? Kendaraan, makan, terus tempat wisata, terus ada juga kita misal ya ini kebetulan kita ada trainer fun game sih, trainer outbound fun game gitu ya. Iya betul, itu sih trainer itu kita harus punya di semua, karena pengalaman di semua daerah wisata gitu. Itu biasanya gitu, karena kan yang kita tawarkan kadang ada itu, selalu ada game, karena dengan fun game, dengan outbound itu ada sesuatu yang tak terlupakan gitu, dengan lucu-lucunya, dengan ya prosesi outbound fun game itu pasti menyenangkan gitu. Biasanya ada kayak trainer game ini ketika untuk yang outbound aja ya Bu Lina ya? Iya. Kalau mereka biasanya kan ada, kita tawarkan, selalu saya tawarkan, mau outbound nggak, mau fun game nggak gitu. Mau makan nggak? Ya kalau makan ya jelas ya. Ya. Kalau makan selalu nggak ketinggalan nih. Oke. Berarti kan memperbanyak koneksi seperti apa itu bus, tempat makan dan lain sebagainya. Nah, ketika Bu Lina itu perjalanan untuk mendapatkan koneksi-koneksi itu ada kendala nggak sih Bu Lina? Misalnya cari kontaknya, itu kendaraan armada ini itu Bu Lina biasanya ambil dari mana? Dan bertanya ke siapa gitu? Iya, awalnya pasti dari teman-teman, dari referensi teman-teman yang sudah berjalan dulu di industri wisata gitu. Saya tanya bis mana yang mungkin PO mana yang baik, PO mana yang ya ibaratnya belajarlah dari mereka gitu. Mana yang kan semua relasi itu harus menyesuaikan apa yang kita
butuhkan gitu. Itu dari relasi teman. Kadang juga browsing juga gitu. Kadang apa kalau nomor-nomor telepon kayak misal rumah makan ya biasanya saya lebih banyak ke browsing sih gitu. Bukan seperti ada grupnya begitu, grup sendiri dari mungkin agent travel se Jawa Timur, se apa gitu, nggak ada mungkin grupnya itu? Ada Okay. ada juga masuk itu juga, ya itu yang saya bilang dari teman-teman ya itu teman-teman okay. pelaku industri. Nanti bisa dari teman-teman rekanan dari teman-teman begitu ya, Bu Lina dapat informasinya begitu ya. Betul. Kira-kira ketika pada akhirnya Bu Lina menemukan sama begitu, menemukan suatu hal yang oke, saya cocok ini gitu. Kemudian ketika mereka dipergunakan oleh Bu Lina untuk para customer menggunakan jasa Bu Lina begitu, apakah biasanya sempat ada kendala? Misalnya ketika dari kendaraan, dari rumah makan begitu, ada nggak sih kendala begitu? Kendala itu ada, tapi saya selalu meminimalisir dengan cara setelah kita sepakat untuk memakai jasa saya, itu saya selalu sodorkan, saya tawarkan, saya floorkan gitu. Kita nanti misal perjalanan ke Bali, kita nanti makan paginya di sini, kita nanti itu selalu saya sebut restorannya, saya sebut kita nginap di hotel ini gitu. Itu selalu saya floorkan semuanya. Saya terbuka dari awal gitu Mbak Anti, biar enggak ada di belakang hari enggak ada komplain atau apa gitu. Itu sih, itu kiat saya sih sebenarnya, cara saya untuk apa? Meminimalisir komplain. Sebenarnya itu. Berarti transparan, terbuka begitu. Betul, ya Bu Lina ya. Iya. Udah 12 berarti mulai legalitasnya keluarnya tahun 2022. Iya. Hingga sekarang 2024. Yang paling banyak perjalanan biasanya kemana ini Bu Lina? Kebetulan keluar kota. Keluar daerah ya, kayak Bali. Yang paling sering adalah Bali dan Jogja. Bali, Jogja itu paling sering, dalam 1 bulan bisa 2 kali gitu. Dari instansi apa swasta biasanya Bu Lina? Instansi. Saya dari 2016 itu Mbak Anti jalan instansi dulu, di instansi dulu terus sampai saya 2000 selalu instansi di Kota Batu ya, Kota Batu atau Malang gitu. 2020 saya baru berusaha untuk keluar, coba sih ke masyarakat umum seperti apa gitu. Ternyata enak juga gitu, maksudnya walaupun apa ya, dengan budget mak-mak ya gitu, budget masyarakat lah gitu, tapi enjoy juga gitu. Akhirnya dari itu saya ambil instansi dan umum gitu. Tapi memang selama ini ada ya Bu Lina ya, travel yang mengkhususkan untuk umum, yang untuk instansi itu ada ya Bu ya? Mungkin ada ya, tapi mungkin dari apa itu pengalaman dari dia. teman-teman Bu Lina gitu, apakah sharing-sharing soal itu atau gimana? Ya, kalau kebanyakan teman-teman sih, kalau teman-teman pelaku sih banyak yang malahan umum dulu gitu. Umum dulu mereka kerjakan, baru nanti masuk ke instansi gitu. Berarti mereka mungkin teman-teman Bu Lina banyak yang mengutamakan umum dulu ya, baru instansi begitu. Kalau Bu Lina kebalikannya? Kebalikannya, karena saya melihat potensi travel itu di instansi luar biasa gitu kan, dengan kunker-kunkernya mereka keluar ya pasti ya. Betul, dengan kunker-kunkernya, dengan maisnya gitu, dan agenda setiap dinas itu pasti ada. Itu peluang utamanya di situ, makanya saya ambil di instansi dulu gitu, mengutamakan yang di instansi dulu begitu. Betul, berarti untuk dimulai di sini ya. Oke. Mau ada yang lewat, ditahan dulu Bu Lina. Kita akan masuk segmen 3 nanti, tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai di segmen yang ketiga. Pemirsa masih bersama dengan Ibu Lina. Saya mau langsung bertanya ini Bu Lina, boleh ya? Boleh. Oke, nah kita akan berbicara tentang persaingan sekarang nih Bu Lina. Nah, jika terjadi persaingan ini Bu, kira-kira apa sih yang bisa diandalkan travel sebagai nilai lebih dari travel tandingan? Iya. Kalau di saya berprinsip bahwa pelayanan prima itu nomor 1 yang harus kita punya gitu, terutama di travel saya ya, pelayanan prima nomor 1. Terus kemudian harus
ada ciri khas dari travel itu sendiri gitu, dari Kalau agent ciri travel khasnya itu Lins sendiri. apa yuk? Kita ciri khasnya adalah selalu ada door prize, selalu ada door prize, selalu ada souvenir gitu. Itu yang apapun lah kondisi mereka, walaupun budget nggak nutut dan lain sebagainya, tapi selalu saya adakan dua itu, souvenir dan door prize itu. Jadi biasanya door prize itu menyesuaikan peserta, siapa yang kita bawa gitu. Kalau Itu sih. pesertanya anak-anak, Anak-anak ya tumbler boleh gitu. tumbler atau mungkin apa itu alat tulis gitu Betul, ya. iya. Kalau untuk souvenir sendiri macam-macam sih, ada gantungan kunci dari kita, banyak. Kalau souvenir sih macam-macam gitu, ada goodie bag, ada banyak kita sudah ada bantal leher juga. Jadi kita sudah setiap perjalanan pasti kita ada itu dua itu yang membuat daya tarik sih sebenarnya gitu dari Berarti- Lin sendiri gitu. Kalau di tempat tour yang lain mungkin belum tentu ada ini atau gimana ya biasanya? Belum tentu tentu ya. belum tentu Wah, sebenarnya. berarti Sepengetahuan saya nggak berarti belum semua. inilah. Berarti pemirsa inilah ya yang menjadi pembeda dari tour and travelnya milik Bu Lina dengan tempat lain. Kalau di tempat Bu Lina ini pemirsa dia ada door prize-nya, ada hadiahnya gitu ya, lucu-lucu lah pokoknya pemirsa ya. Oke, nah kalau untuk souvenir sendiri biasanya diberikan ketika selesai acara atau gimana biasanya Bu Lina? Nah, kalau souvenir tergantung. Kalau misal bantal leher ya kita berikan sebelum berangkat. Jadi setelah peserta naik bis semua itu kita beri souvenir gitu. Berarti nggak usah nunggu Souvenir. selesai acara pas mereka udah perjalanan nggak ya? Nah, sebelum. Biasanya selalu sebelum acara mereka sudah naik bis semua, sudah siap berangkat, itu guide-nya memberikan souvenir gitu. Kalau untuk guide sendiri, apakah biasanya menggunakan guide lokal dari kota itu? Misalnya dari perjalanan dari Batu ya dari Batu gitu. Iya. Gimana biasanya? Iya, untuk guide sendiri kita ya pasti guide lokal. Kecuali di Bali kan harus pakai guide Bali ya. Oke. Jadi tetap ada guide lokal, nanti kita Didampingin dengan yang guide dari Bali begitu ya. Oke. Nah, ini Bu Lina, saya tadi kok mau ngomong dan ini ya mau tapi kok lupa ya. Ini bajunya Bu Lina ini baju seragamnya Lins ya. Betul, ini kebetulan saya pakai sekalian promosi nanti. Jadi ini adalah Lina. seragam. Bukan Lina Zubaidah ya. Ini seragam kita gitu. Oke. Berarti ini kebetulan juga seragamnya dari Lins Tour and Travel pemirsa. Kalau nggak salah saya juga pernah lihat dengan warna merah, warna apa Iya. itu untuk hari-hari apa biasanya Bu Lina? Bukan untuk hari sih Manti, sebenarnya berapa lama kita pergi gitu. Jadi kalau misal perjalanan inap 2 hari berarti kita kan harus bawa 4 baju gitu, 4 seragam buat guide-nya gitu. Jadi untuk ganti-ganti aja, nggak harus tergantung hari sebenarnya. Berarti tidak tentukan untuk hari apa tidak Iya, begitu ya? ya tidak. Oke. Kalau untuk yang guide itu semua warna? Merah, hitam bisa apa Iya. mungkin ada berapa warna aja? Enggak, untuk semua warna mereka ada gitu. Jadi tergantung mereka mau pakai apa sih sebenarnya, seperti itu. Fleksibel sebenarnya kalau untuk uniformnya. Cuman mereka selalu, Ibu kita pakai apa? Selalu mereka izin gitu loh. Kita pakai apa Bu? Misal pergi 2 hari kita pakai yang mana sama yang mana gitu aja sih. Cuman saya bebaskan aja untuk guide itu milih pakai baju mana gitu. Cuman kadang menyesuaikan sama daerah yang mau dikunjungin gitu. Kalau panas ya janganlah pakai hitam. Seperti itu. Tembus nanti ya. Iya, gitu. Baik Bu Lina, kita akan ngomong-ngomong lagi tentang jasa ini Bu Lina. Untuk jasa sendiri, jasa apa sih Bu yang ditawarkan dari travel Lins ini sendiri Bu Lina? Kalau di Lins Jasa itu apa aja? ada jasa. Kalau CV-nya sendiri Manti itu banyak yang ini. Kalau kita sendiri ada kunjungan kerja. Ada kunjungan kerja itu ke seluruh wilayah Indonesia. Kemanapun kita oke gitu. Terus ada wisata religi, kita juga ada Manti. Kita Wisata religi. wisata religi juga ada. Terus Iya. outbound kita ada juga. Fun game outbound itu kita ada. Trainer kita sudah siap. Terus ada open trip Bromo, itu yang idola itu ada juga. Kalau open trip Bromo biasanya juga tetap pakai guide juga. Ada yang kalau misal mereka lebih juga dari untuk ya Bromo, lebih oke. dari 2 jeep mungkin ya, itu kita pakai guide
Tapi kalau cuma satu jeep gitu ya enggak usah, enggak. Cuman ada kadang mereka tergantung peserta lagi. Kalau misal wisatawannya mau, Bu mau pakai gedong, mau pakai fotografer, kita kasih gitu. Walaupun cuma satu jeep gitu. Cuman saya sendiri sudah kerjasama sama pihak jeepnya gitu untuk kalau misal cuma satu jeep ya mereka yang fotoin gitu Pak Ade. Jadi drivernya fotoin. Iya, drivernya. Jadi bisa untuk trip Bromo itu kebetulan driver itu juga fotografer sekalian gitu Andi. Jadi ada talent begitu ya, betul untuk drivernya. Oke, selain itu kemudian apa lagi? Terus kita ada outing kelas untuk anak-anak sekolah ya, gitu. Terus di CV kita itu untuk travelnya, terus untuk di CV kita banyak lagi kita ada pengadaan barang dan jasa, itu ada dari seragam, dari sepatu, dari training, dari apapun lah ya yang ibaratnya ada ATK pun kita punya Mbak Anti di CV untuk CV-nya gitu. Jadi apa yang palu gada lah, palu gada ya. Apa yang dibutuhkan kita ada semua gitu. Oke, kalau untuk kunker sendiri biasanya kedinasan ya, dinas ya biasanya Bu Lina ya? Iya, betul. Biasanya kemana nih Bu kalau untuk yang kunker ini dari yang kliennya Bu Lina ini? Banyak sih, jadi mereka saat ada Apexi itu selalu ke luar daerah. Apexi itu ada yang sampai Makassar, sampai Lombok, sampai mana gitu. Jadi kita ngikutin aja mereka mau kunker kemana gitu. Kalau sampai ke Lombok itu apakah armadanya nggak pakai kayak pesawat gitu? Ada, pakai pesawat. Oke, berarti juga kerjasama dengan iya betul, ada maskapai juga ada gitu. Berarti ini luas ya pemirsa, nggak hanya armadanya, nggak hanya bus aja tadi ya? Iya. Yang paling jauh sekali ini kunkernya biasanya kemana ini Bun untuk terakhir kita ke Padang kemarin Bang. Ke Padang? Iya, ke Padang itu ada ini kurang Padang ya Bun? Kota Padang maksudnya. Ya, itu kita ke sana untuk bawa teman-teman pemerintah kota itu Apexi. Jadi setiap tahun mereka ada 2 kali gitu untuk kunker. Berapa hari biasanya Bun kalau yang di Padang? 4-5 hari. Cukup lama ya? Lama. Karena mereka ada acara kan. Itu kan Apexi itu asosiasi pemerintah kota se-Indonesia. Jadi mereka kadang Kota Batu kemana gitu ya sudah kita ngikutin aja gitu. Diminta kemana aja siap. Gitu. Nah, ini tadi juga ada wisata religi ya, ini Bu Lina. Wisata religi biasanya kemana aja nih Bu Lina? Ke wali-wali. Ada wali 5, wali 9 gitu sih. Tergantung mereka, ya itu. Tapi kalau untuk walinya saya belum sampai yang Lombok belum. Untuk ke itu. Jadi berarti ini ke wali-wali di seluruh Indonesia? Betul. Kalau yang wali murid biasanya di mana Bu Lina? Wali murid di rumah mandi. Oke, berarti yang paling jauh ini yang ke wali mana? Ini Bu Lina yang pernah Bu Lina tangani ini? Baru wali ini aja, wali 5 aja sih. Wali 5. Iya, karena ya itu seringnya teman-teman yang saya belum punya guide khusus untuk wali. Nanti jadi karena agak susah ya Bu. Betul, agak susah. Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, belum ada guide khusus untuk wali. Jadi saya masih membatasi gitu. Nggak banyak ambil ke walinya gitu. Biasanya kalau guide khusus yang digunakan untuk wali itu dia harus kayak gimana itu kriterianya? Harus bisa baca Al-Qur'an ya pasti. Harus bisa. Paling nggak tahu. Kan saya sendiri belum pernah ikut ya, kalau yang ke wali saya belum pernah ikut. Jadi banyak aturan ya. Kalau ke wali-wali itu banyak aturan, banyak kontribusi juga itu yang saya belum nemu formulanya seperti apa ya gitu. Pernah beberapa kali saya ke religi gitu, tapi ternyata nggak sama gitu. Maksudnya di lapangan itu beda. Perhitungan atau kondisinya itu beda gitu Mbak Andi. Jadi saya masih kasihan sama teman-teman guide ya gitu. Akhirnya ya menerima kalau misal ada ya kita terima, tapi tidak kita fokuskan untuk religinya, belum kita fokuskan untuk ke religi. Berarti tapi sempat beberapa kali pernah dapat job untuk yang religi nih Bu Lina ya.
sebenarnya banyak juga Manti yang ini, yang order gitu kan, ada gitu, masih ada lah gitu yang order. Cuman saya masih, oh iya, kadang kebarengan sama yang kita biasa gitu, trip kita biasa gitu, kunker atau apa itu. Kalau kebarangan itu terus gimana? Berarti ada salah satu yang mengalah begitu, yang Bun biasanya mungkin kita tolak gitu, atau biasanya kita cuma sewakan bis aja. Oke. Kita nggak ngikutin. Biasanya kita cuma, oh ya Baik. armadanya, kita siapkan armadanya aja gitu. Nanti di sana mereka sudah, ya udah pasrah sama drivernya. Biasanya driver untuk ke wali-wali itu ada bis-bis tertentu Mbak Anti yang mereka sudah biasa gitu. Jadi tahu di lapangannya seperti apa itu. Ada PO-PO tertentu. Baik, ini mau ada yang lewat, Bu Oh, Lina. iya. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa Dama TV. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan setia menyaksikan program acara Ngobrol Santai di segmen terakhir pemirsa. Saya masih bersama dengan Lina, Bu Lina ya, kok Lina? Lina Zubaida. Saya soalnya teringat teman saya namanya kebetulan Lina gitu. Saya masih bersama dengan Ibu Lina pemirsa, ini selaku pengelola dari Lins Tour and Travel. Nah, ini untuk Lins Tour and Travel berkantor di mana sih Bu Lina? Ini kantornya di mana? Kebetulan sekarang berkantornya di rumah Mbak Anti. Oh, di rumahnya Bu Lina sendiri biasa ya? Kebetulan ya, kalau dulu kita berkantor di Pujon, di rest area Pujon Paralayang, tapi setelah pandemi saya alihkan di rumah gitu. Di kawasan Di mana Bu Lina? Jalan Pakis nomor 23 Desa Ororombo, Kota Batu. Hampir pemirsa tempat makan. Oke, Boleh, berarti masih Bu Lina asli Batu ya, warga Batu asli, KTP Batu? KTP-nya Batu, tapi aslinya bukan dari Batu, Mbak Anti. Oke, berarti mungkin lahirnya Bisa di luar Kota Batu. lahirnya di luar Kota Batu. Kok saya baru tanya sekarang ya? Harusnya dari segmen pertama ya. Sampai kelupaan soalnya saking keasikan ini Bu Lina ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti untuk yang wisata religi ini tidak nggak terlalu difokuskan begitu ya Bu Lina ya, karena memang ada pertimbangan sendiri begitu dari Lins begitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada yang meminta begitu, boleh sewakan bisnya aja biasanya. Tergantung mereka. Berarti kalau misal gelondong dia. tergantung mereka, kalau misal kadang Bu ditemenin TL1 gate 1, ya sudah saya kasih gate 1 aja gitu. Cuman saya nggak detail seperti trip yang lain ya gitu, kayak trip yang bukan religi gitu, trip umum gitu. Jadi saya ya sudah armada sama guide-nya 1 sudah gitu. Untuk nextnya macam-macam, tidak ini, mungkin makan, biasanya mereka kadang request ada makan, kadang ada. Berarti tetap pakai kasih armada makan gitu. Betul. Ya. Kadang ada yang request gitu, kadang juga enggak Bu, armada aja. Ya sudah saya kasih armada gitu. Kalau untuk religi kita lebih ini sih, lebih ya udah maunya mereka apa gitu. Jadi, biasanya kebanyakan itu dari mana Bu yang ke religi, orang-orang dari mana? Ibu-ibu ini sih pengajian, kelompok pengajian sebenarnya, kayak kelompok kayak ya ibu-ibu pengajian lah, ibu pengajian. Kadang ada yang kelompok hadrah gitu juga gitu. Itu yang mereka sedang request gitu. Banyak cerita ya. Oke, wisata religi sudah, sekarang ada outbound. Ini untuk outbound apa biasanya Bun? Semuanya? Semua outbound sih. Tapi yang sering adalah fun game. Kadang juga gini Mbak, dari instansi itu, misal kita bawa kayak BPD atau bawa RT RW gitu ya, mungkin kayak ketua RT RW gitu. Mereka minta ada outboundnya ya, biasanya apa? Kebersamaan gitu. Temanya, materinya kebersamaan, kepemimpinan, yang seperti itu sih gitu. Jadi lebih ke outbound yang fisik gitu, lebih ke outbound fisik, yang kebersamaan, kelompok ya kelompok-kelompok gitu sih. Nah, sekarang ini saya mau tanya lagi yang lain nih Bu Lina. Nah, pernah nggak sih Bu ini membatalkan perjalanan ketika tiba-tiba ada kendala teknis yang nggak bisa ditolerin? Pernah nggak? Pernah, tapi bukan kita yang membatalkan. Oke.
Itu pernah sekali Mbak, itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan itu di 2018. Itu bahkan armada kita sudah siap, peserta sudah siap, tapi dibatalkan. Itu sudah pernah itu di 2018 bulan November. Saya tidak akan lupa itu Mbak, karena kenapa kita tuh, juga waktu itu instansi ya, sebuah instansi gitu, karena pergantian pemimpin, saya diorder oleh pemimpin sebelumnya. Nah, di menjelang keberangkatan nih pergantian pemimpin gitu. Jadi ada pertimbangan lah mungkin beliaunya, pimpinan yang baru ini akhirnya tidak membolehkan kita berangkat, Banti. Itu sedih padahal sekali. Itu sudah berapa armada tuh Ibu disiapkan, Bu? Ada 3 armada. Ada 3 armada. 3 armada. Semua sudah siap, restoran, hotel sudah kita booking, jadi ya begitulah. Lalu pastikan juga kayak seperti armada kan pasti sudah DP dan lain sebagainya, pasti itu apakah juga kembali DP-nya? Sudah lunas Mbak Anti bahkan, karena kan kalau untuk armada itu biasanya 1 hari menjelang hari H itu sudah harus lunas semua gitu. Jadi dikembalikan? Sudah lunas. Tidak bisa karena sudah hari H gitu. Meskipun dikembalikan sekian persen itu tidak ada Bu Lina ya, meskipun ya, armada nggak jadi berangkat gitu. Ya, waktu itu ada deal-dealan sih, cuman ya mereka juga sudah keluar BBM dan lain sebagainya, dan mereka sudah tidak bisa kan, bis itu kan armada itu kan sudah, kalau sudah kita order kan tidak membuka lagi, maksudnya walaupun kita nggak jadi, beliau kan sudah persiapkan gitu Banti untuk segala macamnya. Jadi waktu itu emang ya saya harus ikhlas tidak kembali gitu. Minusnya banyak ya? Banyak. Jadi lumayan. Oke, tahun 2018 itu pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan ya. Betul. Dan itu jangan sampai terulang lagi, makanya dari situ pengalaman itu saya pastikan kalau dengan instansi kan kita kontrak nanti ya. Jadi kita pastikan benar-benar nggak ini berangkatnya gitu. Jadi harus sampai kedepannya lebih berhati-hati lagi. Betul. Begitu pada akhirnya Bu Lina ya. Iya. Pada akhirnya seperti itu. Jadi harus jelas semuanya di awal gitu. Berarti seperti waktu itu untuk tempat makan juga biasanya juga DP dulu enggak? Semua sudah DP Manti. Semua sudah DP. Tidak dikembalikan juga? Tidak bisa dikembalikan karena mereka juga sudah persiapan gitu. Alasan mereka seperti itu waktu itu ya gitu. Karena sudah belanja, sudah apa gitu. Kalau bahkan ada yang minta, ibaratnya saya minta kembali itu, ini sayurannya ibu ambil aja gitu. Iya. Karena mereka juga sudah belanja, karena itu kan kita sudah waktunya berangkat lah, otomatis kan untuk waktu itu untuk sarapan pagi dan makan siang ya gitu. Mereka juga sudah belanja. Kalau ibu mau sayurannya ibu bawa, ibu ambil gitu. Ya, soalnya sama bunganya diambil. Itu dijual lagi nanti Bu. Seperti itu kendala ya yang tak terlupakan lah, ibaratnya seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati gitu aja. Jadi emang betul ya kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Betul. Itu Bu Lina ya. Baik, berarti ini untuk jarak yang paling jauh kemana nih Bu mengantarkan wisatawan ini Bu? Jadi itu paling jauh ke pernah ada 1 kali, tapi saya nggak ngikut ya, terus TL juga nggak ngikut, itu ada beberapa kelompok itu yang pengen ke luar negeri, tapi karena saya belum ada lisensi untuk luar negeri, akhirnya saya join sama teman yang sudah ada lisensi ke luar negeri. Itu sih ke Singapura waktu itu, ada 3 negara waktu itu bisa juga, tapi saya belum ada lisensi ke sana, masih terbatas untuk travel saya. Jadi itu pengalaman, cuman saya juga nggak ikut Manti, jadi cuma pesertanya saya limpahkan ke teman, join aja. Kalau untuk domestik sendiri ya itu masih daerah-daerah Sumatera, masih Kalimantan, Sumatera Kalimantan begitu. Kalau untuk Sumatera dan Kalimantan yang paling sering dijujuki apa wisatanya Bu Lina? Kalau di Lombok ya ini apa Gili itu ya, jadi lupa. Yang di Lombok itu? Ya, yang di Lombok itu gitu. Terus yang sukanya ya Sasade ya. Sasade ya.
yang paling sering dikunjungi. Iya, Kalau yang orang ke Lombok sekarang ada Mandalika. Wah, iya sekarang ada Mandalika ya. Sekarang banyak sekali yang ingin Mandalika gitu. Pasti ke Lombok requestnya Mandalika gitu. Kalau untuk yang ke Sumatera tuh biasanya dari dinas apa swasta, Bu Lina? Selama ini yang keluar Jawa itu masih instansi, Mbak Ante. Untuk yang umum atau swasta itu masih paling jauh Bali. Paling jauh masih Bali gitu. Tapi kalau untuk ke Sumatera dan juga Kalimantan apakah tidak menggunakan guide sana juga seperti di Bali, tidak? Iya, masih pakai ya. Kalau untuk yang Lombok pakai guide Lombok gitu. Berarti yang menggunakan guide lokalnya wilayah sana biasanya itu seperti kota Bali, terus apa lagi, Bun? Biasanya ya Bali sama Bali Lombok aja. sama Kalau Lombok. untuk Sumatera enggak Kalau harus pakai Kalimantan? guide sana. Kalimantan juga enggak pakai guide sana gitu. Enggak mengharuskan iya. kayak guide sana. Nah kira-kira Bu, untuk cara tersendiri dari Bu Lina dengan tim, bagaimana sih Bu ini cara menghindari komplain dari wisatawan nih? Ada cara tersendiri nggak? Iya, pastinya ada. Jadi kita harus seprofesional mungkin dari awal, benar-benar sebelum kita melakukan penawaran itu sedetail mungkin, Manti. Sedetail mungkin, serinci mungkin gitu, biar tidak ada komplain ya. Terus teman-teman dari guide-nya sendiri juga harus sesiap mungkin gitu dengan segala sesuatu yang akan terjadi di lapangan gitu. Apapun bisa terjadi di lapangan, walaupun kita sudah persiapkan sedetail mungkin gitu, tapi itu pasti ada gitu. Pasti ya, namanya di lapangan kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi. Nah itu harus kita siapkan gitu. Dari segi, kalau di saya kebersihan, kita pemilihan hotel, pemilihan restoran, dari pemilihan destinasi ataupun guide, pemilihan guide yang di Bali mungkin kayak seperti itu, kita yang harus ya itu sedetail mungkin lah apapun itu gitu. Nah, kita persiapkan gitu. Jadi biar mereka aman gitu. Armada juga kita persiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai ada kendala atau misal mogok atau apa, jangan sampai gitu, jangan sampai gitu. Itu kan untuk meminimalisir komplain, ya itu sedetail mungkin lah, sekecil apapun lah kita pikirkan sebelum kita berangkat gitu. Berarti untuk komplain sendiri yang mungkin ya namanya peserta kan juga orangnya banyak, pasti ada komplain macam-macam. ya. Itu biasanya yang paling sering komplain apa sih, Bu Lina? Yang paling sering komplain tentang apa? Ya kan kalau di saya itu selalu ada testimoni ya, di belakang testimoni. Selalu saya kasih testimoni gitu. Tapi selama ini minimalisir komplain, jadi nyaris nol ya berarti ya? Hampir nyaris nol. Cuman ya adalah beberapa komplain yang waktu mungkin gitu. Mungkin di waktu molor atau seperti apa itu pasti ya kena komplain. Mungkin nggak dari sayanya sudah di ini, atau mungkin dari rekanan kita, mungkin dari PO bus atau apa yang telat datang dari yang dijadwalkan, itu pasti kita kena komplain gitu. Tapi kalau dari LIN sendiri itu biasanya kita sudah spare waktu sih, sudah kita minimalisir banget untuk komplain gitu. Oke. LIN Tour and Travel punya Instagram ya, Bun ya? Ada. Apa IG-nya bisa ada di LIN, ada LIN Tour and Travel _ LIN Tour and Travel gitu aja. Mungkin buat pemirsa Dama TV yang mau lihat LIN Tour and Travel di Instagram, yang mungkin mau ngetrip kan bisa langsung menghubungi Instagram ya, Bu? Boleh. Atau mungkin menghubungi langsung di nomor 08 1234 83 3782, itu bisa langsung order di situ juga. Itu bisa, boleh juga tanya-tanya juga boleh. Tanya-tanya dulu mungkin boleh. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir Bu Lina ke pemirsa juga disampaikan, silahkan untuk harapan kedepannya sekaligus penutupan, Bu Lina silahkan. Ya, oke. Untuk harapan kedepannya semoga dunia industri wisata semakin berkembang, semakin mendapatkan tempat di hati wisatawan gitu, dan semoga teman-teman juga, teman-teman travel agent yang lain juga selalu melakukan pelayanan prima aja.
Amin. Gitu. Kita doakan bersama-sama semoga sukses selalu untuk semuanya Bu Lina ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Lina Oke, atas baik. wejangannya hari ini jauh ya. Informasinya hari ini Bu Lina Linsur and Travel pemirsa Dharma TV yang di rumah, dan pemirsa tidak terasa kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.